Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adel Faira Aprilianza dengan NIM 227260, kelas C S1 Pariwisata, akan membahas tentang mata kuliah Human Research Management. Yang pertama yaitu saya akan membahas chapter 7 mengenai mewawancarai kandidat. Definisi mewawancarai kandidat. Mewawancarai kandidat adalah proses tanya jawab antara pewawancara dan pelamar kerja untuk menilai kualifikasi, pengalaman, dan kesesuaian kandidat dengan posisi yang ditawarkan. Proses ini mencakup penggalian informasi, observasi respons, serta penilaian terhadap kepribadian dan nilai kandidat. Wawancara dapat dilakukan secara langsung, lewat telepon, video call, atau metode lainnya. Jenis-jenis dasar wawancara. 1. Wawancara tidak terstruktur. Wawancara bergaya percakapan yang tidak struktur, yang mana pewawancara mengejar poin-poin yang ingin diketahui, seiring poin-poin tersebut muncul sebagai respons terhadap pertanyaan. Yang kedua, wawancara terstruktur. Wawancara yang mengikuti suatu set pertanyaan berurutan. Yang ketiga, wawancara situasional. Serangkaian pertanyaan terkait pekerjaan yang berfokus pada bagaimana kandidat akan berperilaku dalam situasi tertentu. Yang keempat, wawancara keperilakuan. Serangkaian pertanyaan terkait pekerjaan yang berfokus pada bagaimana kandidat bereaksi terhadap situasi aktual di masa lalu. Yang kelima, wawancara terkait pekerjaan. Serangkaian pertanyaan terkait pekerjaan yang berfokus pada perilaku terkait pekerjaan yang relevan di masa lalu. Yang keenam, wawancara stres. Wawancara yang mana pelamar dibuat tidak nyaman dengan serangkaian pertanyaan yang acap kali kasar. Teknik ini membantu mengidentifikasi pelamar yang hipersensitif dan mereka yang mempunyai toleransi stres rendah atau tinggi. Yang ketujuh, wawancara berurutan. Tidak terstruktur. Setiap pewawancara umumnya hanya mengajukan pertanyaan yang terlintas atau membentuk opini independen setelah mengajukan pertanyaan yang berbeda. Yang kedelapan, wawancara berurutan terstruktur. Wawancara yang mana pelamar diwawancarai secara berurutan oleh beberapa orang masing-masing memeringkat pelamar tersebut pada sebuah formulir standar. Yang kesembilan, wawancara paralel. Wawancara yang mana sekelompok pewawancara atau tim menanyai pelamar. Yang kesepuluh, wawancara telepon dan wawancara terkomputerisasi. 3 hal yang membuat wawancara lebih berguna. Yang pertama, yaitu wawancara situasional terstruktur adalah metode wawancara yang menggunakan pertanyaan-pertanyaan standar berdasarkan situasi kerja nyata. Kandidat diminta menjelaskan bagaimana mereka akan menghadapi situasi tertentu, sehingga pewawancara dapat menilai kemampuan berpikir, pemecah masalah, dan respon kandidat secara konsisten dan objektif. Yang kedua yaitu ketahui apa yang akan ditanyakan. Berarti pewawancara harus menyiapkan daftar pertanyaan yang relevan dan sesuai dengan posisi yang dilamar. Hal ini membantu menjaga fokus wawancara, menggali informasi penting, dan memastikan semua kandidat dinilai secara adil dan konsisten.
Yang ketiga, yaitu berhati-hati agar tidak melakukan kesalahan wawancara. Berarti pewawancara harus menghindari bias, pertanyaan yang tidak relevan atau diskriminatif, serta menjaga sikap profesional. Tujuannya agar proses wawancara tetap objektif, adil, dan menghasilkan penilaian yang akurat terhadap kandidat. Yang berikutnya yaitu kesalahan yang dapat mengurangi kegunaan wawancara. Yang pertama, kesan pertama atau penilaian seketika. Berikutnya, sering dilakukan oleh pewawancara dalam melakukan kesimpulan ketika beberapa menit wawancara atau bahkan belum mulai melakukan wawancara. Berikutnya, tidak mengklarifikasi apa yang dibutuhkan pekerjaan. Berikutnya, pewawancara tidak mempunyai gambaran yang akurat mengenai apa yang diminta oleh pekerja dan jenis kandidat seperti apa yang paling baik untuk pekerjaan tersebut. Berikutnya, kesalahan urutan kandidat atau kontrasi dan tekanan untuk merekrut. Berikutnya, kesalahan penilaian pada pihak pewawancara karena mewawancarai satu atau lebih kandidat yang sangat baik atau sangat buruk tepat sebelum wawancara tersebut. Artinya, urutan-urutan Anda menemui pelamar mempengaruhi bagaimana Anda menilai mereka. Yang berikutnya, perilaku nonverbal dan manajemen impresi. Perilaku nonverbal pelamar seperti senyuman, menghindari kontak mata, dan gerak tubuh lainnya terbukti secara riset memiliki pengaruh besar terhadap penilaian dalam seleksi tahap berikutnya. Sementara itu, manajemen impresi adalah upaya pelamar untuk menarik simpati pewawancara. Misalnya, dengan memberikan pujian atau menunjukkan persetujuan terhadap pendapat pewawancara. Berikutnya, pengaruh karakteristik personal, daya tarik, gender, ras. Sayangnya, penilaian dalam wawancara sering dipengaruhi oleh faktor fisik, di mana penampilan menarik cenderung dianggap sebagai keuntungan dan dikaitkan dengan kesuksesan hidup. Sementara itu, individu dari kelompok minoritas kerap kali menerima penilaian yang cenderung negatif. Berikutnya, merancang wawancara situasional terstruktur. Yang pertama, menganalisis pekerjaan. Yang kedua, memeringkat tugas-tugas utama pekerjaan. Yang ketiga, buatlah pertanyaan wawancara. Yang keempat, buatlah jawaban benchmark. Yang kelima, tunjukkan panel wawancara dan lakukan wawancara. Berikutnya, kelakuan wawancara yang efektif. Yang pertama, pastikan Anda mengetahui pekerjaan tersebut. Yang kedua, buatlah struktur wawancara tersebut. Yang ketiga, buatlah terorganisasi. Yang keempat, bangun hubungan. Yang kelima, ajukan pertanyaan. Keenam, buatlah catatan singkat yang tidak menarik perhatian selama wawancara. Ketujuh, tutup wawancara. Dan yang terakhir, tinjau wawancara tersebut. Mengembangkan dan memberikan penawaran pekerjaan. Yang pertama, negosiasi seperti tingkat bayaran, tunjangan, tugas pekerjaan aktual. Proses diskusi antara kandidat dan pemberi kerja untuk mencapai kesepakatan tentang hal-hal penting seperti gaji, tunjangan, dan rincian tugas pekerjaan. Tujuannya agar kedua belah pihak merasa adil dan puas dengan syarat kerja yang disepakati. Mengembangkan dan memberikan penawaran pekerjaan. Yang pertama, ada surat kontrak kerja, merupakan dokumen resmi yang berisi kesepakatan antara pemberi kerja dan karyawan mengenai hak, kewajiban, gaji, jam kerja, serta syarat-syarat lainnya. Kontrak ini melindungi kedua belah pihak secara hukum selama masa kerja. Baik, slide berikutnya yaitu chapter 8 yang membahas tentang pelatihan dan pengembangan karyawan.
Definisi pelatihan dan pengembangan karyawan. Pelatihan dan pengembangan karyawan secara umum adalah proses sistematis untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan karyawan guna menunjang kinerja saat ini dan mempersiapkan mereka untuk tanggung jawab di masa depan. Pelatihan fokus pada peningkatan kompetensi untuk tugas tertentu, sementara pengembangan lebih bersifat jangka panjang dan berkaitan dengan pertumbuhan karir. Yang berikutnya, orientasi. Employee orientation memberikan karyawan baru informasi latar belakang mendasar mengenai perusahaan tersebut sehingga karyawan tersebut dapat menjalankan fungsinya. Berikutnya, SDM mendesain supervisor yang melakukan orientasi tersebut. Slide berikutnya yaitu tujuan orientasi. Yang pertama ada membuat karyawan tersebut merasa diterima dan merasa seperti di rumah sendiri dari sebagian dari tim. Yang kedua, memastikan karyawan baru tersebut mendapatkan informasi dasar yang berfungsi secara efektif seperti aksesoril, kebijakan dan tunjangan personal, serta ekspektasi dalam perilaku kerja. Yang ketiga, membantu karyawan baru memahami organisasi tersebut dalam pengertian luas seperti masa lalu, kini, culture, serta strategi dan visi masa depan. Yang keempat, mulai mensosialisasikan orang tersebut ke dalam culture perusahaan dan cara mereka bekerja. Slide berikutnya yaitu proses orientasi. Yang pertama, ada SDM menjelaskan perkara mendasar seperti jam kerja dan tunjangan. Yang kedua, SPF atau manajer departemen melanjutkan menjelaskan seperti departemen informasi, memperkenalkan teamwork-nya, mengakrabkan dengan tempat kerja, uniform, job desk, safety information, dan facility information. Slide berikutnya yaitu pelatihan, merupakan proses untuk mengajarkan kepada karyawan baru atau sekarang tentang keterampilan dasar yang mereka butuhkan untuk melakukan pekerjaan mereka. Yang kedua, menyejajarkan strategi dan pelatihan, dan yang terakhir yaitu ada pelatihan dan kinerja. Slide berikutnya yaitu 5 langkah ADDIE. Yang pertama, analisis kebutuhan pelatihan. Kedua, desain program pelatihan keseluruhan. Ketiga, kembangkan mata pelajaran. Keempat, implementasikan pelatihan. Dan yang kelima, evaluasi efektivitas mata pelajaran tersebut. Analisis kebutuhan pelatihan. Yang pertama, analisis kebutuhan pelatihan strategi, mengidentifikasi pelatihan yang dibutuhkan karyawan untuk mengisi pekerjaan baru di masa depan. Yang kedua, analisis tugas, mengidentifikasi keterampilan spesifikasi yang dibutuhkan, dengan tujuan karyawan baru tersebut memiliki keterampilan dan pengetahuan baru yang mereka butuhkan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Yang ketiga, analisis kinerja, memverifikasi jika terdapat defisiensi kinerja dan menentukan apakah defisiensi tersebut harus dikoreksi melalui pelatihan atau cara lainnya seperti mentransfer karyawan baru. Slide berikutnya mendesain pelatihan. Merencanakan keseluruhan program pelatihan mencakup langkah-langkah menyusun tujuan pelatihan yang jelas dan struktur, memilih metode penyampaian yang sesuai seperti pelatihan langsung, daring, atau kombinasi keduanya, serta merancang sistem evaluasi untuk menilai efektivitas pelatihan. Proses ini penting untuk memastikan bahwa pelatihan dapat meningkatkan kompetensi karyawan secara optimal dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Berikutnya, mengembangkan mata pelajaran.
Yang pertama, materi pelatihan dapat berupa studi kasus aktual yang diambil dari situasi nyata di lingkungan kerja, sehingga peserta dapat memahami permasalahan secara kontekstual, menganalisasi solusi yang relevan, dan menerapkan pengetahuan serta keterampilan secara langsung dalam situasi yang berupa di tempat kerja. Pendekatan ini juga membantu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pengambilan keputusan. Yang kedua, perlengkapan dan materi pelatihan mencakup berbagai alat bantu yang dirancang untuk mendukung proses pembelajaran secara efektif, seperti buku kerja yang memuat ringkasan materi dan latihan, presentasi PowerPoint untuk penyampaian visual, serta sumber daya digital berbasis situs web dan perangkat lunak komputer interaktif. Selain itu, materi pelatihan juga dapat mencakup video pembelajaran modul e-learning dan simulasi praktis yang memungkinkan pekerjaan untuk belajar serta mandiri maupun kolaboratif sesuai dengan kebutuhan pelatihan. Slide berikutnya mengimplementasi program pelatihan. Pertama, pelatihan on the job. Kedua, pelatihan magang atau apprenticeship training. Yang ketiga, pembelajaran informal. Keempat, pelatihan instruksi pekerjaan. Kelima, kuliah. Keenam, pembelajaran terprogram. Ketujuh, pelatihan berbasis audiovisual. 8. Computer based training. Kesembilan, teknik pelatihan seumur hidup. Ke-10 visual classroom, dan 11 pembelajaran web. Pengembangan manajemen. Segala usaha untuk meningkatkan kinerja manajerial mencakup berbagai pendekatan strategi yang bertujuan memberikan pengetahuan baru, membentuk atau mengubah sikap yang lebih positif dan adaptif, serta meningkatkan keterampilan kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Upaya ini dapat dilakukan melalui pelatihan formal, pembimbingan atau coaching, pendampingan atau mentoring, serta pengalaman langsung di lapangan, sehingga manajer mampu menghadapi tantangan organisasi secara lebih efektif dan memimpin tim menuju pencapaian tujuan perusahaan. Slide terakhir yaitu proses pengembangan manajemen, menilai kebutuhan strategi perusahaan, menilai dan keterampilan manajer yang ada, serta mengembangkan manajer tersebut. Berikutnya, metode pengembangan manajemen. Yang pertama, rotasi pekerjaan. Memindahkan manajer dari departemen satu ke departemen lainnya untuk memperluas pemahaman. Yang kedua, pembelajaran tindakan. Memberikan waktu secara bebas kepada manajer untuk bekerja, menganalisis, dan memecahkan permasalahan departemen lainnya. Yang ketiga, metode studi kasus, serta yang terakhir yaitu permainan manajemen. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.